Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini pemirsa jelang libur akhir pekan dan kemarin juga libur dan cuti bersama. Tren penguatan indeks harga saham gabungan masih terjaga dan hari ini sudah menembus di atas level psikologis baru di 6.800-an karena sudah cukup lama level ini tidak disentuh oleh indeks harga saham gabungan. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Joshua Marsius selaku Technical Analyst Philips Sekuritas Indonesia. Kita akan langsung sapa saja. Pak Joshua, selamat sore. Apa kabar, Pak? Kabarnya baik, Pak. Terima kasih Pak Joshua sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini indeks harga saham gabungan masih melanjutkan penguatan Pak Joshua, level 6.800-an sudah mampu atau berhasil ditembus. Beberapa menit jelang penutupan 68 masih mampu dipertahankan meskipun dari sisi penguatan sudah mulai terbatas. Analisis teknikal untuk indeks harga saham gabungan. Untuk potensi penguatan ya saya setuju cenderung terbatas karena kalau dilihat dari dekat dengan area resistennya 6.900-6.950 dan belakangan ini candlestick-nya juga cenderung penguatannya ya terbuat candle doji dan juga candle-candle yang body candle-nya kecil. Sebab itu cenderung tertahan di 69-6950 terlebih dahulu untuk potensi penguatannya. Baik, dari posisi teknikal sudah jenuh beli tidak Pak dengan penguatan yang sudah cukup signifikan dan tampaknya juga sudah mulai berimbang begitu ketika kalau kita bandingkan dengan harga saham gabungan tertekan terutama terdampak trading halt beberapa waktu lalu. Kalau kita lihat memang udah di area jenuh beli kalau lihat dari stokastiknya ya, sudah di area jenuh beli dan udah bentuk dead cross. Ini khawatirnya adalah merupakan salah satu sinyal tidak lama akan adanya koreksi yang sementara lah dari tren bullish jangka pendek yang sedang terjadi. Baik, bisa diulang kembali Pak untuk minggu depan support dan resistennya untuk indeks harga saham gabungan 68 masih akan mampu dipertahankan tidak? Jadi ini kalau 68 ini kelihatannya masih bisa dipertahankan kalau tren bullishnya masih berlanjut ya, tapi kayak lebih cenderung lebih ada potensi ke support 6540 dulu, itu support yang masih cukup sehat. Kalau tertahan di sana itu masih cukup oke, nanti bisa bertahan kembali mungkin ke area 6900-nya. Baik, Pak Joshua, secara siklus Pak di perdagangan Mei biasanya indeks harga saham gabungan lebih cenderung tertekan dibandingkan dengan Mei tahun sebelumnya, lebih mendominasi IHSG melemah di bulan Mei begitu. Bagaimana Anda melihat potensinya di Mei 2025 ini? Ini semua tergantung daripada yang tadi disebutkan ya, dari negosiasi yang akan kita bilang terjadilah antara US sama China, yang kalau kita udah buka ruang negosiasi tapi ada satu klausul mungkin atau satu term yang dinyatakan oleh China, yaitu menghapus tarif sepihak yang diberikan oleh Amerika Serikat. Itu nanti kita lihat apakah akan ada deal-deal yang cenderungnya menghapuskan tarif-tarif itu. Kalau masih oke, nanti benar-benar deal terjadi, negosiasinya lancar ya, saya rasa untuk sell in Mei nggak selalu terjadi juga ya, cenderung bisa positif. Oke. Dari sisi saham ini, perbankan big cap hari ini sebenarnya menjadi penopang terbesar Pak, tapi penguatannya lebih ke arah terbatas. Ketika indeks harga saham gabungan menyentuh ke intraday tertinggi di sesi pertama pada pagi tadi, saham-saham perbankan big cap ini kompak mengalami penguatan. Namun kemudian berbalik arah menguat, melemah maksud saya, dan penguatan lebih terpangkas. Kita ke BBCA terlebih dahulu, Pak Joshua, dengan nilai kapitalisasi terbesar di Bursa Efek Indonesia. Saat ini intraday sempat ke 9.000 Pak, saat ini hanya di 8.950. Tapi kita tetap apresiasi karena BBCA akhirnya sudah sekian lama, sudah kembali menembus level 9.000-an. Iya, kalau kita lihat memang belakangan ini menguat ya, dari 7.300 turunnya waktu itu, sekarang udah nyampe bahkan area 8.000 ke atas. Kalau BCA terakhir itu ada breakout inside bar-nya, belum lama. Jadi kalau dilihat dari ruang penguatan jelas masih ada, tapi terbatas seperti tadi IHSG 9125 sampai 9225 terdekat dulu. Rekomendasinya untuk BBCA support dan resistennya Pak? Kalau resistennya di level yang tadi 9125 sampai 9225, kalau bicara area supportnya itu untuk BCA sendiri mungkin sedikit di bawah ya, yaitu di area dekat 8.600-an ya. Baik, bagaimana Anda melihat posisi BBCA Pak? Tampaknya cenderung dijaga ini dengan kapitalisasinya yang terbesar di Bursa Efek Indonesia dibandingkan dengan perbankan big cap lainnya. Pelemahannya tidak sedalam dengan perbankan big cap lainnya, bahkan lebih cenderung terbatas untuk BBCA.
Iya, kalau dari teknikalnya memang dia udah melewati pola penurunannya yang belakangan terjadi yang terus tertahan di EMA 30 kalau secara teknikal. Makanya kalau dilihat masih cenderung resilient, dari kinerja juga masih bahkan kemarin di atas ekspektasi untuk Betul. kinerjanya. Makanya menyebabkan ini lebih resilient mungkin dari segi trennya. Baik, jangka pendek masih direkomendasikan buy tidak Pak untuk BBCA? Mungkin kita tunggu koreksi yang sehat dulu ya. Kalau Ya. sekarang penguatannya terbatas tadi 9125, 9225 terlalu receiver-nya nggak gitu sebanding. Oke, yang sudah ambil posisi take profit di level berapa? Di sekitar range tadi Pak, persis 9125 dan 9225. Baik, 9125 di 9225 target price terdekat. Penutupan hari ini di 8950 dan intraday sempat ke 9000. Kita bergeser ke perbankan big cap lain Pak. Ada BBRI Pak Joshua 3880 penutupan. Intraday hari ini sempat ke 39. Penguatannya juga terbatas untuk BBRI. Iya, kalau dilihat BRI juga cenderung memang untuk potensi penguatan ada, tapi terbatas. Itu gap terdekat saja. Gap terdekat ada di level dekat 3970 sampai 3990. Jadi gap yang di atas ya, jadi ada potensi upside. Sama dia bergerak di atas supportnya di 3570 karena memang swing low-nya terus menahan nih, yang 2 kali terbentuk belakangan ini. Iya. Peluang ke 4000 seperti apa untuk BBRI paling tidak untuk jangka menengah Pak? Mungkin kalau peluang ke 3 lebih ngarah tutup gap dulu sih. Saya ini cuma beda 1 tick sih 3990, bukan berarti mustahil, tapi saya lebih cenderung lihatnya ke range gap-nya. Oke, intraday hari ini ke 3920. Resisten berapa yang harus ditembus oleh BBRI untuk makin memudahkan ke level 4000-an Pak Joshua? Kalau resisten sih udah nggak gitu, nggak gimana ya. Kalau resisten ini kita lihatnya gap itu bisa jadi resisten, makanya di area 3970 sampai 3990 tadi. Oke. Jadi kalau bicara terkait dengan potensi penguatan, sekarang pun sekarang pun ada ke level tersebut, umpama seperti itu. Baik, dari BBRI kita bergeser ke BMRI Pak. 4960 penutupan hari ini menguat di 1,43% ini. Apakah Anda melihat posisi BMRI lebih cenderung bergerak flat Pak? Karena di posisi pembukaan pagi tadi ini hampir sama nih dengan posisi penutupan sesi kedua hari ini. Iya, dibandingkan kalau kita bandingin sama yang tadi sebelumnya, BRI sama BCA yang lebih menarik secara teknikal untuk upside potensialnya, untuk BMRI itu kita cenderung wait and see dulu, apalagi trennya belum kelihatan ada potensi reversal juga yang jangka panjang maupun jangka pendeknya juga cenderung masih tertahan di level sideways jangka pendek. Sebab itu kita cenderung wait and see, khawatir masih akan tertahan di bawah 5225 dan bahkan menutup gap di bawah yang dekat banget di 4720. Pola yang terbentuk Pak setelah jauh meninggalkan level 7400-an untuk BMRI? Kalau kita lihat di pola yang terbentuk belakangan ini cenderung sideways ya, dan tertahan di level bahkan swing high terdekatnya di Rp5.000, angka psikologis nahan di sana. Selama belum bisa melewati Rp5.000 ini, kita belum melihat dia kembali lagi ke level 5.200-an. Ya, sama pertanyaan saya dengan perbankan big cap selanjutnya, potensi BMRI untuk ke 5.000 dalam jangka menengah? Kalau 5.000 kelihatannya belum begitu kelihatan, tetapi kalau lebih cenderung kita nunggu ada konfirmasi di atas 5.000, bahkan kalau mau ngelihat ada Oke. potensi upside-nya. Baik, rekomendasinya dengan laju hari ini untuk BMRI? Kalau BMRI kita lebih cenderung tunggu dulu sih, dia ngelewatin Rp5.200 tadi, kalau lewat baru ada potensi ke 5.225. Buy on breakout mungkin? Ya, buy on breakout maksudnya. Baik. Dari BMRI kita bergeser ke BBNI Pak. Cukup fluktuatif pergerakannya dibandingkan dengan perbankan big cap lainnya. Menguat tadi ke 4230, sempat tertekan ke 4160, berbalik arah kembali menguat ke 4200-an. Nah, kalau BMI kita juga cenderung menunggu breakout tadi, sama kayak BMRI. Jadi mirip-mirip ya, kita bagi dua grup umpama. Melewati 4250 itu baru menarik ya. Kalau 4250 ini inside bar yang dulu bisa ditembus, itu baru menarik bisa melanjutkan penguatan ke level 4450. Baik, analisis dari beberapa saham perbankan big cap yang hari ini menopang indeks harga saham gabungan meskipun penguatannya juga terbatas, pemirsa, support dan resisten jangka pendek dan jangka menengah, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Beberapa saham hari ini masih ada yang melesat cukup kencang Pak. Dari grup saham grup Prayogo Pangestu ada TPIA, hari ini juga rilis kinerja mereka, hari ini melesat di 9,84% di 8650. Posisinya masih rugi sepertinya, tapi sudah terpangkas dan pendapatannya justru mengalami kenaikan. Analisis dan rekomendasi untuk TPIA. Kalau hari ini memang penguatannya impulsif sekali ya, sampai
hampir belasan persen ya, 9,84% kalau dilihat dari pergerakannya saat ini. Kalau penguatannya itu kelihatannya ini ada resisten kuat terlihat di level 8.925. Jadi upside potensial mungkin ada setelah breakout dengan volume besar ini yang terjadi. Jadi ada ke level sana, tetapi supportnya mungkin agak sedikit jauh di level 7625 ya. Jadi risk rewardnya mungkin nggak gitu besar, Pak Mas, seperti itu. Oke, rekomendasinya Pak untuk TPIA? Biasanya kalau candle-nya seperti ini besar sekali dari penguatannya, besokan harinya ataupun perdagangan berikutnya biasa ada koreksi ke level setengah candle, misalnya selama 350. Mungkin ketika ada koreksi ke level sana bisa jadikan area entry yang menarik. Baik, penutupan hari ini di 5650 menguat di 9,84% untuk saham TPIA dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa Idea Channel. Pak Joshua, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.